ibadah kita. Dan apa? Shalom. 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 Semoga sehat-sehat hari ini. Haleluya, amin. Baik, Amin, amin. kita berdoa dulu. Kita siapkan kita beribadah di hadapan Tuhan. Buat malam hari ini. Tuhan Yesus, berkelahi kami akan beribadah di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami dengan roh-Mu, supaya kami, setiap kami itu memperoleh kehidupan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan dari awal dalam Tuhan Yesus. Amin. Baik saudari, yang terkasih, tak terbatas kuasa dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu saja mungkin bagimu. Sekali lagi kita dengar, coba terkata kuasamu Tuhanku, semua dapat kau lakukan. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna tadi itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Aku berdoa di saat ku tak berdaya, berdoa mujizat itu nyata, aku berdoa. Halo. Tolong di-mute ya, yang supaya tidak terganggu dalam ibadah. lagi dan kemuliaan bagimu Tuhan. Benar, tak terbatas kuasa Tuhan bagi dalam kehidupan kami. Meskipun banyak kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, tapi berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, dan sebentar lagi kami akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kau berkati kami satu persatu, meskipun kami berbeda-beda tempat tinggal, meskipun kami berbeda dibatasi oleh laut, tapi kiranya Tuhan berserta dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Baik saudara-saudari, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Karena hanya ada satu Tuhan yang selalu bersama dengan kita, suka maupun duka. Mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku, 1, 2, 3, ya.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita memuliakan firman Tuhan. Baik, saudari yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan, kita telah bersorak-sorai di hadapan Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. 1, 2, 3, ya. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, pasti hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penuh hidup, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pada hambanya kami persilakan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa, yang kami sembah, yang kami puji. Kami sangat bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam setiap hidup kami pada malam ini, di mana Tuhan telah memberkati kami, di mana Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan yang baik bagi kami pada malam ini. Bapa di surga, semuanya itu bukan kehebatan kami, melainkan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Kami rindu kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada malam ini. Bapa yang baik, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, dan selalu memakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu yang sangat memberkati kami pada malam ini. Terpuji nama Bapa dan kami muliakan. Haleluya, bersama kita katakan amin. Amin. Halo, apakah bisa didengar suara saya? Bisa. Bisa. Amin. Puji Tuhan. Oke. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini sebagai renungan kita yang terambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Sekali lagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada malam ini yang terambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya pada malam ini kita sangat diberkati Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul kembali dan bisa beribadah bersama teman-teman di Komsel Kemenangan NYG. Ada amin? Amin. Saudara yang Amin. sebagai tema kita pada malam ini yaitu bukan kurang melainkan bertambah. Mungkin teman-teman bertanya, apa maksud dari bukan kurang melainkan bertambah?
Kita tahu tujuan firman Tuhan kepada kita pada malam ini, saudara yang terkasih, yaitu agar pemuda-pemudi maupun orang Kristen mengutamakan Tuhan dalam memberi persembahannya yang disertai dengan kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan, ikhlas, dan tetap mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada malam ini tema kita mengatakan bukan kurang, melainkan bertambah. Maksud bukan kurang ini, saudara yang terkasih, apa sebenarnya? Apakah yang menjadi kurang itu adalah teman, sahabat, cinta, kasih, kepedulian, atau penyertaan Tuhan itu apa? Bisa terjadi kekurangan, bisa terjadi bukan kurang penyertaan Tuhan itu ketika kita tidak melakukan atau mengaplikasikan di dalam diri kita kehendaknya Tuhan. Saudara yang terkasih, kata bukan juga atau kata bisa dikatakan bertambah. Berkat Tuhan, bisa bertambahnya berkat Tuhan karena kita memiliki hati yang benar-benar untuk mentaati firman-Nya. Bisa iya dan bisa tidak. Artinya penyertaan Tuhan yang menyertai setiap kita pada malam ini sebagai orang Kristen bisa iya, bisa tidak. Artinya bisa kurang kasih Tuhan itu bagi kita apabila kita tidak mengasihinya. Apabila kita membanggakan diri, apabila kita memprioritaskan cinta kasih dan mengasihi itu mengaplikasikan, menganggap diri yang paling terhebat. Itu adalah untuk pengertian atau makna firman Tuhan atau tema kita pada malam ini. Saudara yang terkasih, dikatakan juga dengan bertambahnya penyertaan Tuhan bisa terjadi relasi kita di hadapan Tuhan karena kita menaati firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga berkat dari Tuhan mengalir seperti air, seperti mata air. Berkat Tuhan mengalir seperti embun di pagi hari. Ada amin, saudara? Amin. Mengalir Tuhan, mengalir semua. Tapi ada satu hal yang Tuhan inginkan dalam pribadi kita, yaitu harus kita memiliki kerendahan hati. Apa yang terjadi dalam kitab Maleakhi ini, saudara yang terkasih? Mengapa dikaitkan dengan tema kita pada malam ini adalah bisa kurang, bukan kurang, melainkan bertambah. Penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel bisa kurang karena mereka tidak mentaati, tidak setia, tidak peduli, bahkan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal-hal yang mereka lakukan atau kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ya, mereka menyembah berhala di sana. Mereka menyembah berhala di sana. Dan banyak hal-hal yang tidak bisa, yang tidak diinginkan Tuhan dalam pribadi bangsa Israel. Sekarang Tuhan mengutus Nabi Maleakhi untuk memulihkan keadaan bangsa Israel, untuk mendekatkan diri bagi bangsa Israel, untuk menaati kebenaran firman Tuhan, supaya kejadian dalam kitab Maleakhi ini tidak ada namanya pemisahan diri, supaya tidak digunakan ketidakkepercayaan, ketidakkesetiaan, dan ketidakkesungguhan kepada Tuhan. Itu hal-hal yang terjadi bagi bangsa Israel di kitab Maleakhi ini. Adanya ketidakkesetiaan kepada Tuhan bagi bangsa Israel karena
penyembahan berhala. Saya sudah berkata kembali bahwa karena penyembahan berhala, diutamakan penyembahan berhala. Dan adanya pemisahan antara suami istri. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi bagi bangsa Israel. Jadi penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu kurangnya karena mereka melakukan kejahatan. Pada ayat yang 10 itu dikatakan di sana, saudara yang terkasih, saya akan baca dari sini bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Artinya saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam bagian ayat 10 ini bahwa dijelaskan kepada kita, yaitu menunjukkan kewajiban kita sebagai orang Kristen saat ini. Bukan hanya kepada orang yang sudah mengenal firman Tuhan, bukan hanya orang kepada yang sudah tahu teologi, bukan. Seluruh dicangkup ini tentang firman Tuhan. Kewajiban kita, keharusan kita untuk mengutamakan, untuk menjadikan Tuhan itu yang paling utama di dalam pribadi kita, lepas pribadi. Bukan untuk memaksakan diri, bukan untuk ada kesombongan, bukan itu yang diinginkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita memberi dengan kerelaan hati kita. Kita memberi dengan kerendahan hati kita. Bagaimana kita benar-benar memberi persembahan hidup itu di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam bagian ayat 11 dikatakan di sana dan 12 dikatakan di sana, menunjukkan perintah Tuhan bagi orang Kristen. Sekali lagi, menunjukkan perintah Tuhan bagi orang Kristen. Artinya saudara yang terkasih bahwa Tuhan menunjukkan kesetiaannya atau segala kelimpahannya yang begitu besar apabila kita memiliki hati untuk memberi dengan baik. Ya. Apabila kita memberi dengan baik, saudara yang terkasih, ada kesetiaan. Itulah arti dari tema kita sebelumnya. Telah saya sampaikan bahwa adanya hati memberi dengan kerendahan hati, bukan untuk secara paksa. Kadang-kala orang Kristen saat ini memberi itu menganggap bahwa hanya asal-asalan saja, atau hanya persembahan persepuluhan itu hanya itu yang diberikan, ya. Hanya itu saudara yang terkasih. Mungkin dikatakan di sana juga hanya persembahan itu yang artinya bahwa hanya persembahan khusus. Semuanya ini tercampur saudara yang terkasih. Bukan hanya harta yang diminta, bukan hanya persepuluhan yang kita inginkan, persepuluhan yang Tuhan inginkan. Pertama-tama adalah hasil pertama pekerjaan kita. Hasil itu yang paling utama itu kita berikan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk memberi dengan secara paksa, saya sudah katakan tadi. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Ini menunjukkan bagian kita saudara yang terkasih adalah perbuatan kita. Bagaimana cara kita untuk melakukan? Bagaimana cara kita untuk mengutamakan Tuhan di dalam setiap hidup kita? Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam bagian ayat 11 di sini katakan, Tuhan akan menghalaukan segala bencana yang merusak hidup kita apabila kita melakukan di bagian ayat 10 tadi.
bukan hanya dengan harta kita memberi atau secara paksaan, tetapi diinginkan Tuhan adalah kerendahan hati kita, kesetiaan, keikhlasan, ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang paling utama, yang paling baik dalam pribadi kita. Bukan hanya itu yang dikatakan yang paling utama itu adalah seseorang yang kita kasih. Enggak. Yang paling utama itu satu-satunya dalam pribadi kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara yang terkasih. Tuhan akan menghalaukan bencana atau yang merusak setiap pekerjaan kita apabila kita melakukan kebenarannya. Apabila kita melakukan, mengambil bagian kita itu yang terambil dari ayat 10 tadi. Melaksanakan keharusan, kewajiban kita bagi orang Kristen. Mungkin dalam bagian firman Tuhan ini, saudara yang terkasih, mungkin sering sering dikhotbahkan, bahkan ada yang teologi yang ada di dalamnya, dan juga senior-senior saya dalam ini, mungkin sudah mengkhotbahkan di mana-mana tentang persembahan persepuluhan. Tapi kita kembali diingatkan lagi, bagaimana kita tetap menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberi tanggung jawabnya kepada anak-anak. Sekarang kita menerimanya, dan sekarang juga kita harus memberi kembali. Memberi kembali untuk Tuhan dengan mengucap syukur, ya, dengan mengucap syukur, disertai dengan iman, disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, disertai dengan ucapan syukur. Sehingga dalam ayat 12 dikatakan di sana, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sangat luar biasa. Segala bangsa di mana-mana pun akan menyebut kita bahagia. Walaupun dalam muka akan sedih-sedih, hati sedih, tapi muka selalu berseri-seri. Ya. Walaupun ada banyak rintangan, walaupun ada banyak yang sering membuat hati kita sedih, tetapi Tuhan itu tetap melindungi dan menaungi kita. Ada amin? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian dalam firman Tuhan ini, dalam kitab Maleakhi ini, bahwa saya telah mengatakan tadi, bukan hanya untuk memberi dengan harta, atau bukan hanya memberi dengan segala persepuluhan itu sebagai peternakan atau segala macam itu, tapi ingat dalam surat Roma juga dikatakan di sana di ayat 12, Roma ayat 12 ayat 1 dikatakan di sana bahwa persembahan itu yang sebenarnya adalah disertai dengan persembahan tubuh kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberi berkat itu yang begitu luar biasa, ketika Tuhan memberi penyertaan Tuhan yang sangat melimpah dalam pribadi kita, yang paling utama adalah mempersembahkan hidup kita. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita? Apakah kita memberi secara total atau bagaimana? Ya, sangat betul. Artinya, biarlah hidup kita di situ adalah kudus, berkenan, artinya layak di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan hanya untuk memberi harta, melainkan hidup kita ini betul-betul kita berikan untuk Tuhan. Kita gunakan hidup kita ini untuk menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, mengasihi orang lain, ya, memberi dengan sukacita, memberi dengan kerendahan hati, bukan secara paksa. Bukan secara paksa, saudara yang terkasih. Dan diingat kembali juga kita supaya layak hidup kita ini untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan kepada kita pada malam ini,
kita diajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa kita tahu adalah bukan hanya harta yang bisa kita berikan untuk Tuhan, tapi yang paling utama, yang paling dominan dalam diri kita adalah tubuh kita ini layak di hadapan. Kudus artinya menjauhkan diri dari segala kejahatan, seperti yang terjadi di kitab Maleakhi tadi. Bagaimana kehidupan mereka? Mengapa berkat itu bisa kurang bagi mereka? Karena mereka di sana menyembah berhala. Ada banyak ketidakkesetiaan kepada Tuhan. Ada banyak ketidakpercaya kepada Tuhan. Berkat Tuhan semakin melimpah bagi mereka, tetapi mereka sangat bersungut-sungut. Bersungut-sungut, tidak mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Bersungut-sungut yang paling terbanyak. Adanya pemisahan antara suami istri. Karena kenapa? Karena tidak bersyukur apa yang Tuhan berikan. Itulah yang terjadi. Kita percaya pada malam ini tidak terjadi bagi orang-orang Kristen saat ini. Kita berdoa supaya kita harus tetap tahu bahwa hidup kita ini harus dipersembahkan kembali untuk Tuhan. Dipersembahkan, harus berkenan harus layak. Artinya kita menerima, membuka hati untuk menerima Yesus dalam pribadi kita. Menerima Yesus. Dan itulah yang menjadi persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempergunakan dan memperlengkapi diri untuk menunjukkan kesetiaan Tuhan itu bagi kita. Mari kita menunjukkan kerelaan hati, kerendahan hati, ikhlas, kejujuran kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga berkat itu akan bertambah, semakin melimpah, bukan semakin kurang. Ya, bukan semakin kurang, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita jadikan hidup kita ini adalah menjadi persembahan yang bermohon, menjauhkan diri dan memisahkan diri dari kejahatan, memisahkan diri dari dalam keegoisan, kesombongan, menganggap diri lebih terhebat karena dengan orang lain. Kita melihat ketika di Matius, ya, Injil Matius di sana, ketika seorang janda memberikan persembahan. Bahkan seorang janda itu pun, saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak punya apa-apa. Bahkan dia sangat miskin daripada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pun memberi dengan berkelimpahan, memberi dengan sungguh luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana seorang janda ini? Saya mengambil makna di sana adalah seorang janda, ibu-ibu yang janda ini memberi dengan kerendahan hatinya. Sepenuhnya diberikan, bukan hanya hartanya dia berikan untuk Tuhan, melainkan hidupnya juga, tubuhnya juga ia persembahkan untuk Tuhan. Karena kenapa? Ia memiliki kerendahan hati. Bagaimana dengan orang Farisi yang menganggap bahwa hidupnya itu lebih layak, bahwa tidak ada orang lain di sekelilingnya, itu adalah memberi yang persembahan untuk Tuhan itu dengan begitu besar. Ya, itulah tanggapan mereka. Semoga kita pada malam ini, saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita memberi dengan kerendahan hati yang disertai iman kita kepada Tuhan. Ya, disertai dengan iman kita. Buat apa kita memberi, ya, memberi untuk Tuhan, memberi di kotak persembahan, menolong sesama, tapi kalau tidak ada keikhlasan dalam pribadi kita, bagaimanakah itu? Sama halnya bohong, nggak ada artinya, saudara. Nggak ada artinya bagi saya. Tapi kalau kita memberi dengan baik, kalau kita memberi dengan kerendahan hati kita, bukan untuk menganggap diri terhebat, itu yang paling luar biasa di hadapan Tuhan. Ada amin?
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada malam ini, saya percaya lewat firman Tuhan yang kita bagikan, yang kita dengarkan pada malam ini, kita dibekali kembali dan kita diingatkan kembali bagaimana kita mempergunakan hidup kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita menggunakan diri ini sebagai menjadi berkala, menjadi begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Baik yang kita sudah belajar firman maupun kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan secara paksa. Ingat saudara, kita memberi dengan secara paksa, maka semuanya itu akan bohong atau tidak ada arti. Tetapi kita memberi dengan kerendahan hati kita yang telah yang saya sampaikan di atas bahwa maka kita akan semakin bertambah. Artinya berkat Tuhan itu semakin bertambah di dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Amin. Ya, demikianlah sabda Tuhan kepada kita pada malam ini. Walaupun waktu saya sangat begitu panjang sekali dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam ini, kita sangat diberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami kembali berseru di hadapan-Mu untuk mengucap syukur kembali Bapa atas sabda-Mu pada malam ini. Kami bisa dengarkan kepada hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan, ketika kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami memberi dengan kerendahan hati kami, bukan secara paksaan, bukan karena kesombongan kami, bukan karena kami membanggakan diri di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dan kami percaya bahwa lewat pimpinan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, yang membengkali setiap hati kami, yang menangkap setiap hati kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, saya kembalikan kepada OWL. Baik, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Ada doa syafaat ya. Yang doa syafaat ada. Doa syafaatnya sih itu saudari Mary Laia. Oke. Baik teman-teman, mungkin ada sebelum kita doa syafaat, Saring-saring itu kena tangan sakit tuh langsung. kita boleh nyanyi ya. Kita nyanyi. Hatiku tenang berada dekatmu. Maaf ya teman-teman, jaringanku kurang bagus. Oke Kak, tidak apa-apa. Belum kita doa syafaat, kita nyanyi dulu. Hatiku tenang berada dekatmu. 1, 2, 3 ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah nyawa hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
kerja pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah kataku sedih, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Bila aku tak sanggup lagi, ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Baik, kepada doa syafaat kami persilakan. Baik teman-teman, mari kita menaikkan setiap pokok doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan di mana Tuhan telah menolong kami dan menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di mana Tuhan bisa mengizinkan kami bisa bersama-sama bersekutu melalui online ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami semua. Allah Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan menaikkan setiap pokok doa kami Tuhan. Kami akan berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan, biar Tuhan terus menolong dan memberkati Tuhan. Pakailah mereka Tuhan sesuai kehendak Bapa dalam kerajaan surga. Berdoa juga untuk pengajar Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menolong dan memakai dan memberi hikmah bagi kehidupan mereka. Dan berdoa juga Tuhan untuk misionaris Tuhan, baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Biarlah Tuhan yang terus memelihara mereka, memberkati mereka Tuhan. Engkau menolong mereka, Engkau yang selalu menyertai langkah-langkah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan yang tercinta. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan yang terus menolong dan memberkati Tuhan bangsa dan negara kami ini. Walaupun Tuhan sekarang ini sedang melanda Tuhan COVID-19 Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu, pertolongan-Mu tetap ada dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan yang terus berkati juga Tuhan pendeta-pendeta Tuhan. Engkau memakai mereka Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba yang setia, untuk menjadi hamba yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk grup umum NYG ini dan PPNB, biar Tuhan yang terus memberkati grup ini Tuhan. Engkau memakai Tuhan anggota Tuhan, Kau memelihara Tuhan, Kau terus memberkati kehidupan mereka. Semoga mereka Tuhan menjadi teladan dan menjadi Tuhan anak Tuhan yang luar biasa, yang bisa menyampaikan
kebaikan Tuhan bagi orang dan masyarakat dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan pada saat ini juga Tuhan kami akan berdoa untuk saudari kami Agusnia Harefa, berdoa untuk kesehatan Tuhan, berdoa juga untuk keluarga, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk pekerjaannya semoga tetap lancar, berdoa juga untuk bulan depan ini rencana mau masuk kuliah Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, biar Engkau yang memberikan segala kebutuhan, segala apapun yang dia butuhkan Tuhan di saat dia masuk kuliah. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menyediakan itu dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk saudari kami Nonilia, untuk neneknya yang sudah sakit, yang ada di Padang Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan penyakit yang sedang dialami oleh nenek saudari kami Nonilia. Tuhan, biar Engkau yang menjamah pulihkan Tuhan, karena Engkau Tuhan dokter segalanya Tuhan. Tuhan berkati semoga bisa sembuh Tuhan, dan mungkin rencana mau pulang ke Nias Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan menolong dan memberkati, dan semoga bisa cepat sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu juga berdoa untuk kami yang sudah bergabung di grup ini pada malam hari ini, biar Tuhan yang terus menolong kami, berkati kami, baik dalam masa depan kami, cita-cita kami Tuhan, biar Tuhan yang terus menolong dan memberkati setiap apapun rencana dan tujuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah menaikkan setiap pokok doa dan pergumulan kami pada malam hari ini, biar Tuhan yang menjawab pada tempat waktunya nanti. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.